dan ini masjid wakaf, berdiri sholat berjamaah tak boleh kosong. Fardu kifayah menurut mazhab Syafi'i, fardu ain menurut mazhab Hambali, sunan muakkad menurut mazhab Maliki. Mesti ada orang sholat di sini. Maka kita bayar orang sholat di sini. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami, pesantren terus berkembang dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustadz Salim Afillah. Ustadz-ustadz kita yang hafal Quran, sudi datang, tapak-tapak kakinya, itu membawa keberkahan, mau mereka menjijakkan kaki kemari. Ustadz Ahmad, Ustadz Hadib, Ustadz Al-Nabdinar, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat, beserta seluruh keluarga YTWU, pembina Ustadz Tatang Yudiansah, sahabat-sahabat dari Atos, kemudian dari Pengadilan Negeri, kemudian dari Kejaksaan Tinggi, mohon izin tadi, sudah meninggalkan bantuan karena ada yang mau dikejar kegiatan cepat pulang. Bapak Wali, hadirin hadirat, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kita selalu istiqomah iman dan Islam. Amin, ya Rabbal Alamin. Masjid ini, kayu-kayunya, setiap batu, semen, itu semua wakaf orang. Maka kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kenapa orang itu mau berwakaf ke batu tilam ini? Seperak, dua perak, dari mulai ujung Aceh sampai Papua dan yang merantau di Bangkok, di Hong Kong, mengirimkan duit ke rekening Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kenapa mereka mengirim duit kemari? Dari mana mereka tahu? Dari iklan kita. Siapa yang mengiklankan? Abdul Somad. Maka kalau ada kecurangan, yang pertama dihisap di akhirat saya. Yang paling lama masuk surga nanti saya. Paling lama perhitungannya di hadapan Allah saya. Maka saya minta Yayasan Tabung Wakaf Umat, kepala tukang, Bapak Wali, masyarakat, tolong saya. Karena semua itu akan diminta pertanggungjawaban. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebesar biji sawi pun akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya minta penghitungan keuangan Ustadz Al-Noh, catatan detil. Nanti ditengokkan ke audit internal Pak Samsul. Karena nanti kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Duit tak dapat, gaji tak ada, dosa banyak, hisab lama. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua insya Allah. Setelah masjid kita bangun, maka kita dituntut untuk memakmurkannya. Karena sudah ada masjid jami, menurut mazhab Syafi'i tak boleh dalam satu kampung 2 Jumat. Maka masjid ini tidak masjid jami.
Masjid Jami, masjid yang ada Jumatnya. Ini hanya masjid sholat 5 waktu, tak ada Jumatnya. Begitu kesepakatan kita kan? Maka kita mesti mengangkat imam 5 waktu yang bertugas menjadi imam, dia muazzin. Kalau bisa dididiknya anak-anak sini, dibuatkannya jadwal jadi muazzin iqamat, bagus. Kalau tak bisa dia. Kalau sampai ini kosong, tak ada sholat zuhur asar, istahwadat alaihimus syayatin, satu kampung ini diganggu setan. Jangan heran nanti kalau RT-nya kesetanan, RW kesetanan, wali kesetanan, masyarakat kesetanan. Karena kata Nabi, istahwadat alaihimus syayatin. Kalau sudah kita ikrarkan ini tanah wakaf, dan ini masjid wakaf, berdiri sholat berjamaah, tak boleh kosong. Fardu kifayah menurut mazhab Syafi'i, fardu ain menurut mazhab Hambali, sunat muakkad menurut mazhab Maliki. Mesti ada orang sholat di sini. Maka kita bayar orang sholat di sini. Kita angkat satu imam yang sekolah agama, yang sekarang dia mencuci piring di Pekanbaru karena balik kampung tak ada kerja. Maka gajinya sebagaimana di Bagan Benio, kita iuran dengan Basnas, Yayasan Tabung Wakaf Umat, Basnas Kabupaten Kampar, Basnas Provinsi, patungan kita, berapa kita bayar di Bagan Benio, Ustaz? Maka 2,5 juta kita gaji sini. Kita jemput anak itu pulang kemari, dia jadi imam, ada rapornya. Karena kami tak bisa datang menetap rutin di sini, rapornya berarti Pak Wali, Nenek Mama, dan tokoh masyarakat di sini. Tugas dia, imam 5 waktu, mengajar mengaji malam dari maghrib ke isya. Anak-anak diajarnya hari Ahad pagi, dia buat pagi di sini. Ibu-ibu pengajian sore Jumat, wirid Yasin, tahtin, tahlil, mengajar fardu kifayah. Dari mulai bersuci, darah haid, darah nifas, darah wiladah, mandi wajib, sampailah kepada sholat, zakat, puasa, ibadah yang sifatnya personal. Rapor itu diperiksa, dipoto, dilaporkan ke Ustadz Al-Naqbilah. Karena induknya ini di bawah Yayasan Tabung Wakaf Umat. Itu Ustadz pokok yang memimpin di sini. Adapun Ustadz tambahan, kita mintakan dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Buya Muhammad Nasir. Supaya mengirimkan di sini, karena di sana setiap 1 tahun pengabdian, mengabdi setahun baru dapat ijazah. Berarti pengabdian di sini. Dari Pondok Ustadz Salim Afillah kita minta. Dari Pondok Ustadz siapa yang RCTI Quran? Dr. Amir Faisal. Nah, kita minta dari dia supaya berdua, satu yang dari kita, satu yang dari pengabdian-pengabdian tadi. Nah, berarti Pak Wali mengerahkan ke RT RW, ke jamaah, supaya aktif sholat kemari, mengirimkan anaknya, dan ibu-ibu datang sore Jumat pengajian. Siap ibu-ibu datang sore Jumat pengajian. Insya Allah. Jadi ibu tadi ya dari kampung lain silakan datang. Baca Yasin, tahtim tahlil, zikir doa, pengajian fardu kifayah dari Ustadz. Supaya masjid ini hidup. Lalu kemudian, bagaimana supaya orang luar datang kemari? Maka jalan mesti bagus. Bagaimana mobil city car, mobil yang di jalan di kota Pekanbaru, Jalan Sudirman, bisa jalan sih. Nah, itulah gunanya Pak Abdul Wahid. Kita minta ke Pak Abdul Wahid supaya ini simpang 3 yang datang dari Tarang ke sini. Berarti kita mesti jumpa dengan Pak Mahyeldi. Pak Mahyeldi, syukur-syukur dia bisa ikut kemari. Kalau tak bisa kita jelaskan, Pak, itu dari Sumatera Barat, dari Taram ada sampai perbatasan. Nah, berarti Bapak bangunkan. Yang dari perbatasan ke sini, ini Kabupaten Kampar. Nah, inilah Pak Sekda.
Lalu kemudian yang dari sana kemari. Barulah orang akan ramai kemari. Hari libur, hari Sabtu, hari Ahad ramai. Parkir dia. Nah itulah dia turap mesti dibetulkan. Tadi Bang Rizal mengatakan nih tanah udah nampak mulai turun. Kalau terus menerus hujan, tanah turun, jatuh tembok ini, na'udzubillah, tumbang ini. Maka mesti tembok, karena ini sungai. Maka mesti supaya tempat parkirnya, paving blocknya, batakunya, WC-nya. Ibu-ibu yang berdagang, berjualan, apa yang mau dijual kalau orang tak ada? Maka hari Sabtu, hari Ahad, 4 kali, berarti 8 kali dalam sebulan. Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad. Orang masuk ke dalam. Mobilnya tinggal di sini. Mau masuk ke dalam, pakai ojek. Itulah pemasukan anak-anak muda. Pakai motor. Sebetulnya kami datang kemari ini bukan tak ada kerjaan. Bukan tak ada pikiran. Banyak lagi yang kita pikirkan. Batu tilam ini bagian dari pikiran. Memasukkan ini mimbar, memasukkan meja ini ke dalam. Maka ini nikmat besar bagi Bapak Ibu semua yang ada di, apa nama kampung? Kebun Tinggi. Mudah-mudahan Allah membalas semua saudara kita yang berwakaf, berinfak dan bersedekah, insyaallah. Masjidnya bagus, sirkulasi udaranya, lalu kemudian karpetnya, mimbarnya, tempat mengajinya. Tinggal lagi kita memakmurkannya, insyaallah. Saya sudah menyampaikan. Allah ballaghtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad. Mudah-mudahan disaksikan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat. Maka ke depan kita bekerja sama untuk memakmurkan ini. Mudah-mudahan dengan datangnya orang banyak kemari, bangkitlah ekonomi umat yang ada di Kebun Tinggi, insyaallah. Mereka akan lalu di jalan, mampir, berapa orang datang, dia belanja, ngisi minyak, dia lapar, beli makan. Apalagi di sini ada produksi ikan, hasil pancingan, ikan salai, jual makanan tradisional. Nanti packagingnya, pelatihannya, minta KTU siapa yang bisa datang kemari membuat pelatihan. Bagaimana supaya tidak cepat basi, kerupuk, keripik, dan lain sebagainya, dijuallah di tempat jual. Berapa persen untuk masjid, untuk biaya operasional, bayar listrik, dan lain sebagainya. Kami, insya Allah, panjang umur, sehat badan, tak ada aral melintang, kita buat macam ini. Kami akan masuk tanggal sekian, diiklankan di Instagram. Siapa yang mau datang, bekerja sama dengan Atos YTWU, datang. Nanti mensupport pembangunan, mensupport dana, mensupport operasional, dan lain sebagainya. Itulah yang bisa kita buat. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini diridhoi Allah dan menjadi amal jariah buat kita semua, insyaallah. Adapun kawan-kawan, sahabat-sahabat, para asatiz, foto kita tentang upacara, foto-foto kita tadi kita share, maka itu semua menjadi wasilah dakwah supaya orang datang kemari. Syukur-syukur di masa akan datang kita tidak berpuas hati dengan adanya masjid. Awal datang kemari nampak simpang 3. Apa yang cocok kita buat nih Ustaz Al-Nof? Mudah-mudahan ada orang bawa kap tanah, bisa kita bangun masjid. Masjid sudah selesai. Ke depan macam mana ini lagi? Syukur-syukur nanti bisa buat sekolah. Kita tak mau mematikan sekolah yang dah ada. Sebagaimana di Palas, kita tidak buat sekolah baru, karena kalau kita buat sekolah baru, mati sekolah lama. Jadi sekolah lama tetap hidup, tapi anak-anaknya mondok. Jadi ada rumah Quran ke depan. Tak mau ada rumah Quran, pagi dia sekolah di sini, dan pulang sekolah dia mondok menghafal Quran. Dengan itu maka masjid ini tidak akan kosong dari sholat. Pulang dia asar, zuhur, maka maghrib, isya, subuh, hidup. Bisa 10 orang, alhamdulillah. Rumah Quran. Tentu pertama anak lokal di sini. Dan yang lain-lain, karena kalau dia di tempat lain pun tetap juga paket. Rumah Quran itu biasanya tidak pakai sekolah formal, paket. Nah kalau di sini, dia tetap dapat ijazah. Sekolah kita paling tinggi di sini tingkat SMP. Nah berarti dia SMP 3 tahun menghafal Quran. Anak yatim, fakir miskin, dan doa 10 orang, 15 orang. Sekolah formal dia SMP, dia tetap menghafal Quran di sini, berarti mesti ada pondoknya. Mesti ada gurunya. Memang ini nampaknya menambah beban. Tapi insya Allah, beban pikiran kita bukan untuk maksiat, bukan untuk dosa.
supaya menyelamatkan anak-anak ini, dan mereka inilah yang akan pengisi dunia ini di masa akan datang. Kita hanya berharap dapat amal jariahnya, insyaallah. Kira-kira dari yang mau sampaikan Eko, Bapak Ibu bisa paham atau tidak? Paham ya? Bisa ditolong untuk melaksanakan Eko apa tidak? Insya Allah. Agaknya itulah yang dapat mau sampaikan kepada semua rombongan, para asatiz yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Kami mohon maaf atas segala kesilapan-kesilapan. 10 jari kami angkat seboleh dengan kepala. Mudah-mudahan kita tetap bisa bersilaturahim dalam kebaikan ini di masa akan datang di kunjungan-kunjungan tahun-tahun ke depan, insyaallah. Amin. Ya Allah. Di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan orang yang berwakaf diberikan balasan, kita yang melaksanakan amanah takut kepada Allah, karena semua ini akan kita pertanggungjawabkan, dan masyarakat komun tinggi bisa ikut memakmurkan ini, karena kami tak ada kepentingan apapun di sini. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma jazzil waqifina wal mutasaddiqin. Berikanlah balasan terbaik kepada saudara-saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak dan bersedekah. Barik lahum fi umurihim, berikan berkah pada umurnya. Wa barik lahum fi arzaqihim, berikan berkah pada rezekinya. Waqtim bis salihati a'malahum, tutup umurnya dengan husnul khatimah. Allahumma tawwil umura asatidatina. Ustaz-ustaz kami yang hadir ini, panjangkan umurnya ya Allah. Matti'na bituli umurihim, berikan kami nikmat barokah dengan panjangnya usia mereka ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Kami yang tiap tahun datang ke Batu Tilang, ke kebun tinggi ini, jadikan kami bersaudara karena Engkau ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina. Jadikan akhir kalam kami ketika kami mati nanti, kalimat yang terakhir keluar dari lisan kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat waqtin alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kami dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum illa wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilafan. Panjang umur, sehat badan. Kita insya Allah akan datang lagi ke Kebun Tinggi Batu Tilam. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik daripada tahun ini insya Allah. Apakah tahun 2025 kita siap lagi datang ke Batu Tilam? Jadi bunyi jawabannya Ustaz siap Bapak. Insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.